Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa negara bagian pandemi COVID-19 terkendali. Namun, risiko ekonomi global dan Indonesia telah berubah dari kesehatan menjadi geopolitik yang telah memicu gangguan penawaran yang menyebabkan peningkatan inflasi. Mantan pejabat Bank Dunia juga ingat bahwa kondisi ini akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan di sektor keuangan global. Jelas, sektor keuangan global telah mengalami tamasya, karena dampak penilaian dolar AS dan suku bunga di negara-negara maju. Gulir untuk melanjutkan konten. Kondisi ini akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan di sektor keuangan global. Terjadi, dolar dalam indeks meningkat dan suku bunga bank sentral maju ketika inflasi meningkat, kata Sri Mulyani dalam Keuangan Utama Indonesia Main Indonesia Program Literasi Jumat. Namun, ekonomi Indonesia masih cukup baik. Dengan kondisi global yang dinamis dan tidak mudah, terima kasih Tuhan, ekonomi Indonesia pada kuartal kedua masih sangat baik, tumbuh 5,4%. Kinerja positif dari ekonomi Indonesia didukung oleh kegiatan konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekspor. Faktanya, dia mengatakan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia telah menurun lagi. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,54% dibandingkan dengan 10% sebelumnya dan pengangguran telah mencapai 5,83%. Sri Mulyani menekankan bahwa instrumen APBN sangat penting untuk mempertahankan pemulihan. Kinerja anggaran negara hingga Juli cukup baik, pendapatan dari negara pajak, bea cukai dan PNBP meningkat tajam menjadi 53%. Kami akan menggunakan kinerja ini sebagai ketentuan untuk mengelola guncangan yang terjadi dalam perekonomian kami yang berasal dari agitasi geopolitik atau gangguan pasokan dan inflasi yang mengancam di berbagai negara, katanya. APBN terus memberikan peredam kejut, mengambil atau mengurangi guncangan dunia agar tidak mempengaruhi yang besar atau serius dalam perekonomian kita atau masyarakat kita. Sebelumnya, proyeksi gelap terkait dengan prospek ekonomi global pada tahun 2023. Lembaga keuangan global ini mengurangi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% dibandingkan dengan 3,6% sebelumnya. Sementara itu, proyeksi tahun depan ditetapkan 2,9%. IMF juga menggunakan istilah gelap yang signifikan dalam proyeksi.